wajahmu, kan ku bawa namamu. Ku ingin tidur dan bermimpi malam ini. Sendiri kamar ini, sendiri melintas sepi. Usut masam rambut dan gaun malamku tak peduli. Di sana engkau berjuang, di sini aku yang sendiri. Di sana engkau tersenyum, di sini aku yang menangis. Jangankan untuk bertemu, memandang pun saja sudah tak boleh. Apalagi menyanyi bersama bagai hari lalu. Jangankan mengirim surat, menitip salam pun sudah tak boleh. Ternyata memang kau tercipta bukan untukku. Shakira. Jangan pernah kau katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Maafkan jika memang kini harus ku tinggalkan dirimu, karena hatiku selalu kau lukai. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan untukmu. Ku hanya bisa
Wow, luar biasa. Itu dia penampilan dari Lala Widi dan juga Shakira Fir dibikin koplo asik banget ya. Itu dia dua mantan ate loh barusan itu. Enggak usah Yang nari. yang nari. Dikuncir tadi. Kamu udah mau nikah loh Teh, jangan aneh-aneh kamu ya. Tapi ngomong-ngomong suasana hari ini asik banget ya Teh. Ya. Pesta rakyat kurang sate padang sama es teh manis saja ya. Itu dia. Tapi yang paling bikin bangga pokoknya karya-karya nyata dari para pemimpin daerah untuk tanah air. Nah tadi kita udah saksikan banyak sekali terkait dengan pimpinan daerah yang mendapatkan penghargaan apresiasi. Kalau gitu kita penasaran berikutnya akan seperti apa. Langsung saja untuk pembacaan apresiasi kategori selanjutnya yang menggunakan pakaian tradisional kontemporer. Kita panggilkan ini dia. Wiki Adrian dan Reni Arumsari. Baik, selamat malam hadirin yang terhormat. Selamat malam Reni. Selamat malam Wiki. Kamu cantik sekali malam hari ini. Terima kasih, kamu juga ganteng banget menggunakan wastra Nusantara Indonesia yang pasti nggak pernah gagal ya. Betul sekali, sama seperti Bapak dan juga Ibu yang ada di sini. Semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Boleh mari beri tepuk tangan yang paling meriah untuk hadirin yang terhormat yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Pasti semuanya sudah tidak sabar untuk mengetahui kira-kira siapa saja penerima penghargaan yang nanti kita akan bawakan. Tapi sebelumnya saya boleh pantun dulu ya. Boleh dong. Oke, kamu bantu cakep, hadirin yang terhormat juga boleh bantu cakep ya. Siap. Baik, oke. Pesan ojol di aplikasi. Cakep. Bayarnya tinggal di-scan aja. Artinya? Pemimpin jujur, anti korupsi, daerah maju, rakyat sejahtera. Luar biasa. Pantun kamu ganteng banget kayak kamu malam hari ini. Tapi saya sebagai perempuan tidak mau kalah. Ya. Saya mau berkarya juga sama seperti pemimpin daerah perempuan di seluruh Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin? Saya bantu cakep juga. Kalau saya cantik aja. Oh cantik aja, oke. Pakai S ya. Karena kamu perempuan aku bilangnya cantik aja ya. Oke, Betul. dibantu cantik ya, siap. Ubur-ubur ikan lele. Cantik. Burung gagak, burung kakak tua. Artinya apa? Kerja nyata, jangan bertele-tele supaya rakyat sejahtera. Luar biasa. Ubur-ubur ikan lele, langsung bacain kategori selanjutnya yuk Le. Biar tidak bertele-tele ya Wiki ya. Betul. Baik hadirin dan juga penonton di rumah, penghargaan dalam kategori ini akan dianugerahkan kepada program terobosan atau kebijakan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik, mencakup layanan administratif kependudukan, kesehatan, dan transparansi informasi. Dan penerima apresiasi dalam kategori pelayanan publik adalah Provinsi Papua Tengah dengan program sekolah gratis dan sekolah sepanjang hari. Berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penerima manfaat hampir 30.000 siswa. Kabupaten Lampung Selatan mendapat apresiasi publik dalam menyikapi berbagai kritikan masyarakat. Sosok pemimpin muda yang tidak anti kritik serta tak anti batasan sosial ini dinilai sebagai langkah positif dalam membangun pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Kota Surabaya dengan Mall Pelayanan Publik Siola mempermudah warga mengakses pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk hingga mengurus perizinan. Provinsi Kalimantan Selatan dengan program peningkatan kepatuhan pelayanan publik hingga raih penghargaan Ombudsman RI. Masuk zona hijau dengan nilai 95,74 dan meningkat dari tahun sebelumnya. Kota Jayapura dengan program Turun Kampung, fokus pastikan pelayanan pemerintah mudah diakses di kampung-kampung, seperti mendorong gerakan asupan makanan dan minuman bergizi dan ubah jam operasional puskesmas. Kepolisian Resor Kota Sidoarjo dengan program Mall Mini Layanan Polri dan penguatan ketahanan pangan, menyatukan pelayanan terintegrasi untuk mendorong pelayanan publik yang prima serta mengoptimalisasi pengaduan masyarakat, baik terkait tindak pidana kriminalitas maupun penguatan ketahanan pangan untuk mewujudkan swasembada pangan.
Satreskrim Polresta Sidoarjo berkomitmen menindak tegas pelanggaran terhadap standar mutu pangan, khususnya beras yang menjadi konsumsi utama masyarakat. Baik, selamat kepada seluruh pemenang. Beri tepuk tangan yang paling meriah, hadirin yang terhormat. Berikutnya kami akan langsung undang ke atas panggung Wakil Gubernur Papua Tengah, Bapak Deinas Gele. Kami juga mengundang Bupati Lampung Selatan, Bapak Radityo Egi Pratama. Berikutnya kami juga akan undang Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi atau yang mewakili. Kami juga mengundang Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Muhammad Muslim. Berikutnya kami undang dengan hormat Wali Kota Jayapura, Bapak Abisai Ralo. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing. Berikutnya kami undang ke atas panggung Kasatreskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Fahmi Amarullah. Baik Wiki dan juga hadirin, karena seluruh penerima apresiasi sudah berada di atas panggung, dengan hormat kami mengundang Bapak Pratikno selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk bergabung bersama kami memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Baik, selamat sekali lagi kepada seluruh pemenang. Kami mohon kesediaan kepada Bapak Pratikno untuk berdiri di tengah-tengah pemenang. Bapak untuk kemudian dapat berfoto mengabadikan momen spesial pada malam hari ini. Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi boleh ya. 3, 2, 1. Baik, beri tepuk tangan yang paling meriah. Kami mohon kesediaan kepada yang terhormat Bapak Pratikno untuk tetap berada di atas panggung, Bapak. Baik, dan kepada penerima apresiasi kami silakan untuk kembali ke tempat semula dan kami ucapkan selamat sekali lagi. Dan berikutnya untuk menyampaikan satu patah dua patah kata, saya silakan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Pratikno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Angela, seluruh keluarga besar iNews, dan juga rekan-rekan di kabinet dan Bapak Ibu semuanya, terutama kepala daerah dan juga dari pemimpin daerah yang lain, yang memperoleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelayanan publik baik itu yang diberikan oleh pemerintah daerah, oleh kepolisian dan seluruh aparat pemerintah itu merupakan wujud nyata dari kehadiran negara.
di tengah rakyat. Negara hadir dalam bentuk pelayanan publik. Pelayanan publik ini merupakan kewajiban konstitusional pemerintah untuk mengurus rakyat, melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, terima kasih kepada Bapak Ibu dari jajaran pimpinan daerah, dari kepolisian yang baru saja memperoleh penghargaan. Bapak Ibu telah menghadirkan negara, telah menghadirkan sosok negara di mata rakyat. Negara hadir dalam wajahnya yang ramah, yang peduli, yang melayani, yang berbakti untuk rakyat. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pemerintah pusat tidak sesering hadir di depan rakyat secara langsung dibandingkan dengan Bapak Ibu yang hadir di lapangan. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih. Semoga kerja hebat dari Bapak Ibu, Bapak-bapak tadi yang penuh dengan inovasi akan menjadi inspirasi bagi pemimpin daerah yang lain, bagi aparat kepolisian, bagi seluruh aparat negara yang melayani rakyat sehari-hari yang berada di lapangan. Marilah kita jadikan pelayanan publik ini bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat negara, tetapi ini adalah panggilan moral yang menghadirkan negara yang melindungi, melayani, mengayomi, dan mensejahterakan seluruh rakyat. Itulah yang terus-menerus disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo kepada kami-kami yang ada di kabinet. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah membantu kita semuanya di pemerintah pusat untuk menggantikan, menjalankan mandat konstitusional yang diberikan kepada pemerintah. Terima kasih kepada iNews, seperti yang disampaikan oleh Pak Mendagri, iNews sudah membantu pemerintah pusat untuk memotivasi, memberikan insentif, memberikan penghargaan, menginspirasi kepada para pelayan-pelayan rakyat. Semoga inspirasi ini akan menjadi dorongan. Tahun depan akan makin banyak orang yang berlomba-lomba untuk berbakti untuk rakyat. Antara lain hadiahnya adalah dari iNews gitu. Tapi lebih dari itu sekali lagi melayani rakyat adalah panggilan moral lebih dari sekedar pelaksanaan tugas dan fungsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Kami persilakan untuk kembali duduk. Luar biasa sekali ya speech atau sambutan dari Bapak Pratikno ini, seperti kita tadi disampaikan oleh Bapak Pratikno bahwa seorang pemimpin daerah itu harus bisa mewakili rakyat dan juga menjadi pelayan publik yang baik. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Pratikno. Dan tentu saja pemimpin daerah yang peduli akan rakyatnya, kemudian itu yang menjadi pemimpin rakyat yang kemudian ideal begitu ya. Betul sekali. Dan ditunggu terus prestasi-prestasinya. Baik. Nah Reni, ini untuk pembacaan apresiasi berikutnya ini kita nampaknya harus take team nih Reni. Betul sekali, kita langsung saja panggil duo news anchor yang berasal dari Palembang, Bayu Pradana dan Fazila Khairunisa. Selamat malam. Wah Zila, ternyata kita punya darah yang sama ya, darah Palembang ternyata. Palembang? Iyo, cuman kalau aku bedanya adalah blasteran. Blasteran apa tuh? Blasteran dengan Jogja. Oke, jadi Palembang Jogja gitu Iya. ya. Berarti kita sama-sama wong Kitogala ya, Pak Iya, ya? dan kapan ngirup cuko gitu, ajak Pak Tito mungkin ya. Izin Pak. Oke, jadi kita sama-sama wong Kitogalo nih Mbak ya. Iya. Oke. Nah Zila, ngomong-ngomong Kitogalo, tapi kalau jalan-jalan kamu suka kemana? Aku suka jujur ya Bay, kalau aku pribadi sejauh ini aku suka banget ke Raja Ampat Papua.
itu bikin aku sampai sekarang tuh berkesan banget. Wajar, karena kalau- lautnya indah, terus Nah. juga alamnya luar biasa. Mau tahu kalau saya sukanya di mana? Mana tuh kalau Bayu? Kalau saya sukanya di sini karena ada di samping kamu. Ah bisa aja nih Bayu nih. Tapi ngomong-ngomong emang alam-alam Indonesia ini luar biasa, apalagi untuk wisatanya itu sangat luar biasa. Betul begitu, ada Bu Zita Anjani juga bersudah di tengah-tengah kita ya, utusan khusus bidang pariwisata RI. Mungkin mau diajak kali kita jalan-jalan, kita boleh loh Bu. Kita siap loh Bu untuk diajak ke Raja Ampat gitu ya. Iya. Dan baik kita langsung aja untuk membacakan penerima penghargaan apresiasi untuk kategori pengembangan pariwisata dan UMKM. Ya, penghargaan ini akan dianugerahkan kepada program terobosan atau kebijakan yang ditujukan untuk peningkatan potensi wisata daerah, mencakup daya tarik, fasilitas pendukung, dan aksesibilitas yang bertujuan untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan agar dapat mendorong ekonomi daerah dan UMKM. Dan penerima apresiasi dalam kategori pengembangan pariwisata dan UMKM adalah Kota Bandar Lampung dengan program pinjaman tanpa bunga untuk UMKM. Menawarkan pinjaman 25 hingga 50 juta rupiah untuk pengembangan usaha UMKM dan meningkatkan daya saing. Kota Malang dengan program 1000 Event Kota Malang berkomitmen hadirkan beragam event berkualitas untuk tarik wisatawan dan dorong pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan kunjungan wisata dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Berau perkuat sinergi majukan destinasi wisata. Berkomitmen optimalkan potensi Berau melalui peningkatan fasilitas pendukung, penguatan promosi, serta pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal. Kabupaten Batanghari mendukung pelaku UMKM dengan memberikan fasilitas tempat berjualan serta mempromosikan produk hasil UMKM melalui pembangunan area publik, area wisata, festival, dan expo Batanghari Tangguh. Untuk itu langsung saja kami mengundang untuk naik ke atas panggung kepada Ibu Eva Duyana, Wali Kota Bandar Lampung. Selanjutnya Bapak Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang. Berikutnya Ibu Haja Sri Juniarsih Mas, Bupati Berau. Selanjutnya Bapak Muhammad Fadil Arif, Bupati Batanghari. Dengan hormat kami mengundang kepada Bapak Aris Marsudianto selaku Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus untuk bergabung bersama kami dan memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Berkenan Bapak untuk berfoto bersama terlebih dahulu Bapak. Baik, selamat kepada para penerima apresiasi dan kami mohon kepada Bapak Aris untuk tetap Bapak berada di tempat Bapak. Dan kepada para penerima apresiasi kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Pak Aris kami mohon berkenan untuk tetap di tempat. Berkenan Bapak untuk menyampaikan sepatah dua patah kata Bapak. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya.
Yang saya hormati Bapak Menko PMK, Bapak Pratikno, yang saya hormati abang saya Mendagri Pak Tito Karnavian, yang saya hormati Ibu Angela selaku CEO Media Group ya, iNews, dan sahabat saya Mas Aiman ya, yang setiap saat ya, koordinasi sama saya, serta seluruh manajemen di iNews Media Group yang saya hormati pula. Kemudian tak lupa yang saya banggakan dan saya cintai ya, seluruh gubernur, bupati, wali kota, perwakilan Polres ya, yang telah mendapatkan awards ya dari Pemimpin Daerah Award 2025 dari iNews ya. Semoga reward ini bisa menjadi pendorong, semangat, motivasi ya untuk bisa melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara ya dengan baik dan lancar. Saya tidak akan berpanjang lebar ya, namun ada 3 hal yang izin saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu semua, terutama para kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia yang mungkin menyaksikan pada acara ini. Yang pertama, saya izin menyampaikan kepada seluruh kepala daerah, mohon gunakan seluruh dana APBD yang diterima dipastikan sampai ke masyarakat. Jangan sampai ada lagi kepala daerah yang tertangkap korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ke belakang, 5 tahun ke belakang, sedih ratusan kepala daerah masuk penjara hanya gara-gara korupsi. Itu uang rakyat, itu uang negara. Ya, oleh karena itu pusat, Pak Mendagri fokus dengan visi dan misi Pak Presiden, gimana caranya kita bypass sampai ke user, sampai ke rakyat yang benar-benar bisa dirasakan. Nah, tidak ada yang namanya pemotongan anggaran di daerah, justru akan ditambah caranya yang mungkin berubah. Yang kemarin beberapa step, sekarang kita pangkas ya, langsung ya masuk ke user masing-masing. Jadi mohon kepada seluruhnya kita berpositif thinking ya, sekali lagi yang pertama supaya kepala daerah tidak ada lagi yang terlibat korupsi dan manipulasi. Yang kedua, saya izin menyampaikan juga kepada seluruh kepala daerah untuk membangkitkan yang namanya kreativitas dan inovasi. Karena pemimpin itu seni, Pak. Semakin banyak dia referensi, semakin banyak dia berkreatif, punya inovasi, maka akan semakin banyak dia bisa menggali, mengeksploitasi, mengeksplorasi kemampuan daerahnya masing-masing. Ya. Gandeng pihak-pihak ketiga, gandeng program-program pemerintah yang sekarang berjalan. Ada koperasi merah putih, ada makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Ya, manfaatkan semua sumber daya yang ada di daerah masing-masing dengan cara-cara kreativitas. Seorang pemimpin daerah ya, harus mempunyai sense of business, ya, walaupun ya harus mempunyai sense of leadership juga yang baik, ya, tetapi dengan sense of leadership saja tidak cukup, ya, karena manajerial itu berkaitan dengan kalkulasi, ya. Oleh sebab itu kepala daerah mohon ditingkatkan kreativitas dan inovasinya untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya kekayaan yang ada di daerahnya masing-masing dengan cara yang baik dan benar. Yang ketiga, saya sampaikan kepada seluruh kepala daerah juga, ya, untuk ada kepedulian. Tadi disampaikan Pak Mendagri, kepala daerah itu modalnya 2, yaitu kapabilitas dan elektabilitas. Namun mohon izin Pak Mendagri saya tambahin 1, moralitas. Pemimpin daerah harus mempunyai moralitas, kapabilitas, dan elektabilitas yang baik. Nah, moralitas ada di depan. Oleh karena itu, peduli kepada masyarakat. Jangan ngebos atau ya bergaya tuan, ya. Turun ke bawah, ya. Mengerti apa kesulitan masyarakat di bawah, ya. Rasakan nafasnya, denyutnya, ya. Apa yang harus dilakukan sebagai pemimpin daerah? Shooting problem yang jelas, cari solving problemnya yang jelas, baru kreativitas dan inovasi, ya, untuk mencari jalan yang terbaik. Dengan demikian diharapkan kebijakan pemerintah di daerah itu akan selalu sinergis dan harmonis dengan apa kesusahan yang dirasakan oleh masyarakat.
Mungkin 3 ini ya yang pengen saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Angela selaku CEO iNews di media ini yang telah membuat acara yang cukup spektakuler. Yang moga-moga ini bisa diikutin oleh televisi-televisi yang lain. Ya. Tidak hanya kepada kepala daerah, ya banyak sekali yang bisa kita berikan award. Para volunteer-volunteer, relawan-relawan, ya banyak sekali. Ya. Dan mungkin juga akan saya gugah, tidak hanya stasiun televisi, mungkin juga corporate, perusahaan-perusahaan besar bisa membuat award masing-masing. Ya. Intinya sinergis kita untuk membangun bangsa ini ya, untuk memberi motivasi, ya, memberi rangsangan supaya semuanya menjadi penggerak ya, supaya 2045 benar-benar tercipta ya Indonesia emas ya. Kemudian yang terakhir, semoga kita semua diberikan petunjuk, bimbingan dan hidayahnya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris atas sambutannya. Baik. Dan Bayu, kita bergeser ke kategori selanjutnya nih. Nah, penghargaan ini akan diberikan kepada pimpinan daerah yang berkolaborasi dengan pemerintah pusat, daerah, swasta nasional dalam bentuk kerjasama strategis di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Dan penerima apresiasi untuk kategori kerjasama strategis adalah DPRD Kota Bekasi dengan program mengembangkan laboratorium pendidikan di SD, TK, dan PKBM untuk mendorong pendidikan di Kota Bekasi lebih berkualitas. Untuk itu kami mengundang ke atas panggung kepada Bapak Sardi Effendi, DPRD Kota Bekasi. Baik, dengan hormat kami mengundang kepada Ibu Angela Tanusudibyo selaku CEO iNews Media Group untuk bergabung bersama kami dan memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Angela Tanusudibyo dan juga para penerima apresiasi. Dan sekali lagi selamat ya baik pada para pemenang. Betul. Dan kita harapkan semoga para pemimpin daerah ini tadi bisa amanah juga ya. Untuk memajukan daerahnya masing-masing. Amin. Nah, para hadirin, ternyata host kita ini sudah menyiapkan penampilan yang semoga aja ya setelah ini nggak ada tukang bakso yang lewat di rumahnya pakai HT ya. Aduh, serem banget ya Bay ya, jangan sampai nih ya. Kalau gitu langsung saja kita panggilkan host kita, Ate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku host tapi disuruh stand up komedi, boleh nggak? Boleh ya? Bapak-bapak boleh Pak? Karena ini pengalaman pertama saya Pak, stand up di acara Pemimpin Daerah Award. Di depan para pemimpin, acaranya TV nasional. Disuruh membahas tentang pemimpin, aduh Pak gimana tuh. Tadi di belakang ya, kru pada wanti-wanti Pak. Teh yang aman-aman aja katanya, tenang aja. Pejabat kita mah aman semua. Yang gak aman kan nasib rakyatnya. Masih boleh? Masih. Enggak, maksudnya pejabat kita aman, yang ngamanin banyak ajudan gitu. Pejabat kita kan cuma 2 ya pilihannya ya. Kalau yang baik itu diamanin ajudan, yang nggak baik diamanin KPK. Aman Pak? Aman Pak? Pratikno aman ya? Udah begini-gini ngoling siapa tuh Pak? Maaf ya Pak ya. Lanjut nggak nih? Nggak, saya kalau soal pemimpin daerah, saya itu memperhatikan banget ciri khasnya. Mereka tuh jadi sorotan gitu. Ada pemimpin daerah itu yang ciri khasnya pakai baju adat tuh ya. Itu berarti dia ingin melestarikan budaya Indonesia. Ada juga ya pemimpin daerah pakai batik, jas, itu berarti dia pengen terlihat berwibawa. Ada juga nih satu pemimpin daerah yang
santai gitu pakaiannya Pak, kayak pakai celana lepis, terus pakai kaos sama rompi oren. Nah tuh, itu berarti dia habis nonton Persija. Hampir loh. Dan gaya kepemimpinan daerah juga beda-beda Pak. Pasti kalian ngeh ya. Ada yang pemimpin daerah itu yang hobi nyanyi. Sampai-sampai lagunya ada di lampu merah. Alhamdulillah gara-gara itu macetnya tetap. Tapi warganya jadi hafal lagu dia. Sekarang juga banyak pejabat-pejabat yang aktif di sosmed ya Pak ya. Sampai anak kecil tuh pada takut dimasukin barak ya. Anak kecil diancam ke barak, ke pesantren kilat aja males ya. Dan bahkan gak cuma aktif di sosmed, sekarang banyak pejabat yang aktif di ruang rapat Pak. Kemarin yang joget-joget. Saya agak heran Pak, ekonomi lagi goyang kok mereka juga goyang. Saya ngeliat mereka sekarang bawanya pengen nyawer Pak. Kecilnya gak dibedong kali itu. Pantesan saya gak heran kenapa kebijakan banyak yang goyang, yang bikinnya begitu. Aman Ibu, lanjut. Wah di backing Bu Angela. Angela kan ada istilah angel, malaikat A-nya AT, malaikatnya AT. Iya. Lanjut lah. Tapi emang serba salah jadi pejabat ya Pak ya. Ketika mereka gerak bikin heboh. Ketika diam naikin pajak. Pajak naik mulu Pak, udah pembangunan, penghasilan kemarin. Saya mau nikah Pak September. Ada pajak amplop kondangan, ya Allah. Saya mau nikah kayak berasa mau lomba, kena pajak hadiah. Maksud saya kayak ada peribahasa loh di Indonesia ini. Di mana bumi dipijak, di situ kita kena pajak ya. Saya disuruh katanya kalau berandai-andailah menjadi pemimpin. Saya berandai Pak, kalau misalkan saya jadi pemimpin, yang saya lakukan adalah satu, mengurangi pengangguran, setuju? Karena sekarang mencari lapangan kerja itu lebih susah daripada mencari lapangan padel. Pengangguran banyak, padahal pemerintah udah bergerak yang bagus loh Pak, mengurangi pengangguran. Contoh, ada tanah 2 tahun nganggur disita, ya kan? Nganggur itu. Rekening 3 bulan diblokir ya. Tapi orang yang nganggur jutaan dicuekin ya, gimana tuh? Ya. Saya juga Pak ya, kalau misalkan saya jadi pemimpin, saya nggak mau neko-neko, saya nggak mau banyak minta anggaran, apalagi sampai 50 juta untuk ngekos. Dengan asumsi 3 juta sehari, itu kosan apa hotel? Itu pasti AC-nya adem banget tuh, AC-nya dari AC Milan itu kayaknya tuh. Tidurnya empuk banget tuh kasurnya tuh. Saking empuknya dia tidur di situ, di ruang rapat nggak bakal tidur lagi. Katanya kalau dia butuh kosan itu gara-gara kerjanya tuh takutnya jauh dari Senayan. Takut telat kena macet. Lah, ya kalau sekarang masih macet apa gunanya mobil tatot-tatot ya? Maksud saya kalau jauh misalkan dari daerah Tangsel gitu ke Senayan jauh, ya bangun lebih pagi, benar nggak? Ini bangun pagi aja males, gimana mau bangun kepercayaan masyarakat? Pak, saya stand up komedian Pak, saya tinggal di Bintaro, saya pernah kerja sampai Bogor, sampai Bandung, saya pernah kerja di Bogor, jam 9 pagi saya stand up. Tapi saya berangkat dari Bintaro jam 4. Tuh, masa komedian sama politisi itu bisa kalah gitu? Komedian sama politisi kan sama ya, sama-sama ada lucunya. Kalau komedian lucunya di kehidupan, politisi lucunya di kebijakan. Terima kasih, saya Ate. Semoga tidak ada yang tersinggung. I love you. I love you Bu Jela, Mas Aiman, Pak Pratikno. I love you.